Korupsi telah lama menjadi momok yang menghantui pembangunan negara-negara di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia di mana China dan Indonesia, dua negara dengan sistem politik, sejarah, dan budaya yang berbeda, sama-sama menghadapi tantangan besar dalam memberantas praktik korupsi. Namun, yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah bagaimana kedua negara ini menunjukkan hasil yang sangat berbeda dalam upaya pemberantasannya, meskipun sama-sama dimulai dari titik awal yang relatif mirip beberapa dekade lalu. China, dengan pendekatan yang keras, sistematis, dan tanpa kompromi, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menekan praktik korupsi hingga level yang bisa diterima. Sementara Indonesia masih terus bergelut dengan persoalan yang sama dengan berbagai kendala struktural dan kultural yang tampaknya sulit diatasi. Salah satu momen paling bersejarah dan transformatif dalam perang melawan korupsi di China terjadi pada tahun 1998, ketika Zhu Rongji, seorang ekonom reformis yang dikenal dengan julukan Si Gunting, karena kebijakan reformasi ekonominya yang tegas, diangkat sebagai Perdana Menteri. Dalam pidato pelantikannya yang kemudian menjadi legendaris, Zhu dengan tegas menyatakan, siapkan 100 peti mati, 99 untuk para koruptor, dan 1 untuk saya sendiri jika suatu hari nanti saya terbukti melakukan korupsi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik untuk menarik simpati publik, melainkan benar-benar menjadi fondasi filosofis dari seluruh kebijakan anti korupsi yang dilaksanakan pemerintah China di bawah kepemimpinannya. Zhu Rongji, yang menjabat hingga tahun 2003, dikenal sebagai arsitek utama reformasi ekonomi China sekaligus tokoh yang berhasil melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik korupsi di tubuh birokrasi dan perusahaan milik negara. Apa yang membuat pendekatan Zhu Rongji begitu efektif adalah konsistensi dan ketegasan dalam implementasinya. Ia tidak hanya mengandalkan kampanye moral atau himbauan, tetapi membangun sistem yang benar-benar operasional. Setiap pejabat yang terbukti melakukan korupsi, tanpa memandang jabatan atau koneksi politik, harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Dalam masa kepemimpinannya, ratusan pejabat tinggi termasuk beberapa menteri diadili dan dihukum, beberapa di antaranya bahkan menerima hukuman mati. Pendekatan ini menciptakan efek shock terapi di seluruh lapisan birokrasi, mengubah secara drastis budaya korupsi yang sebelumnya sudah mengakar kuat. Sistem reward and punishment yang jelas dan konsisten ini menjadi fondasi bagi kebijakan anti-korupsi China hingga saat ini, menciptakan budaya ketakutan, culture of fear, di kalangan pejabat yang mungkin berniat melakukan penyimpangan. Lebih dari sekadar kebijakan yang keras, kesuksesan China juga terletak pada pembangunan institusi yang kuat dan independen. Pada tahun 2007, China mendirikan National Bureau of Corruption Prevention, dan kemudian pada tahun 2018 memperkuatnya dengan membentuk State Supervisory Commission yang memiliki kewenangan luas untuk mengawasi seluruh pejabat negara tanpa terkecuali. Lembaga ini dilengkapi dengan sumber daya manusia yang profesional dan sistem pengawasan berbasis teknologi canggih, termasuk penggunaan big data dan artificial intelligence untuk memantau transaksi keuangan dan pola hidup pejabat. Pendekatan sistemik ini memastikan bahwa upaya anti korupsi tidak hanya bersifat reaktif, menunggu laporan, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi korupsi. Ketika kita membandingkan dengan Indonesia, perbedaan pendekatan ini menjadi sangat jelas terlihat. Meskipun Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang diakui cukup efektif, namun upaya pemberantasan korupsi seringkali terbentur pada berbagai kendala struktural. Sistem hukum yang masih rentan terhadap intervensi politik, budaya korupsi yang sudah sangat mengakar, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama. Indeks persepsi korupsi Indonesia yang stagnan di angka 34/100, jauh di bawah China yang mencapai 43/100, menjadi bukti nyata dari perbedaan efektivitas ini. Pelajaran penting dari China adalah bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, sistem yang jelas, dan penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu, upaya pemberantasan korupsi akan terus berjalan di tempat. Pelajaran dari pengalaman China menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik atau lembaga anti korupsi. Dibutuhkan keberanian politik untuk melakukan langkah-langkah transformatif yang mungkin tidak populer, pembangunan institusi yang kuat dan independen, serta konsistensi dalam penegakan hukum.
Meskipun pendekatan China yang keras mungkin tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia yang memiliki sistem demokrasi, namun prinsip-prinsip dasar tentang kepemimpinan yang kuat, sistem reward and punishment yang jelas, dan pemanfaatan teknologi untuk pengawasan patut menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi pemberantasan korupsi ke depan. Tanpa langkah-langkah radikal dan sistematis semacam ini, korupsi akan terus menjadi penyakit kronis yang menghambat pembangunan Indonesia di masa depan. Pernyataan bersejarah Zhu Rongji tentang 100 peti mati tidak muncul dari ruang hampa, melainkan merupakan puncak gunung es dari krisis korupsi sistemik yang telah lama menggerogoti tubuh birokrasi China pasca reformasi ekonomi. Pada akhir 1990-an, China berada pada titik kritis di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat justru dibayangi oleh maraknya praktik korupsi yang semakin berani dan terstruktur. Data resmi menunjukkan bahwa antara tahun 1993 sampai tahun 1997 saja, lebih dari 670.000 kasus korupsi telah diinvestigasi, dengan kerugian negara mencapai miliaran yuan. Situasi ini mengancam legitimasi Partai Komunis China dan stabilitas sosial yang sudah dibangun dengan susah payah. Latar belakang inilah yang mendorong Zhu Rongji, seorang teknokrat lulusan Universitas Tsinghua yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tanpa kompromi, untuk mengambil langkah drastis. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Zhu telah membangun reputasi sebagai troubleshooter, melalui keberhasilannya membersihkan korupsi di sektor perbankan dan reformasi perusahaan milik negara. Pengalaman praktis inilah yang membentuk keyakinannya bahwa hanya pendekatan radikal yang bisa memutus siklus korupsi yang sudah mengakar. Implementasi kebijakan anti-korupsi Zhu bersifat multidimensi dan sistematis. Pertama, ia membentuk tim khusus anti-korupsi yang langsung bertanggung jawab kepadanya, melewati birokrasi tradisional yang seringkali menjadi bagian dari masalah. Tim ini terdiri dari jaksa, auditor, dan penyidik terbaik yang direkrut secara khusus dan diberikan kewenangan luar biasa. Kedua, Zhu menerapkan sistem pelaporan langsung di mana whistleblower dilindungi secara khusus dan diberikan insentif material. Ketiga, dan yang paling kontroversial, ia memperkenalkan sistem pertanggungjawaban kolektif di mana atasan langsung ikut bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukan bawahannya. Dampak dari kebijakan ini sungguh luar biasa. Dalam 5 tahun pertama masa jabatannya, lebih dari 30 menteri dan wakil menteri serta ratusan pejabat tinggi provinsi dipecat atau diadili. Kasus-kasus besar seperti skandal korupsi di proyek Bendungan Tiga Ngarai dan penyelewengan dana bantuan bencana menjadi ujian nyata komitmen Zhu. Yang membuat pendekatannya efektif adalah konsistensi dalam penegakan hukum. Tidak ada orang dalam atau kelompok khusus yang kebal dari penyidikan. Bahkan kerabat dekat pejabat tinggi pun tidak luput dari jeratan hukum ketika terbukti melakukan pelanggaran. Aspek psikologis dari kebijakan Zhu juga patut dicatat. Dengan sengaja ia membiarkan proses persidangan koruptor kelas kakap disiarkan secara luas di televisi nasional. Taktik ini menciptakan efek psikologis yang kuat di kalangan birokrat, di mana rasa takut akan ketahuan dan dihukum menjadi deteren yang lebih efektif daripada sekadar ancaman hukum. Pada saat yang sama, Zhu juga memperkenalkan sistem gaji yang lebih layak untuk pejabat pemerintah disertai dengan program pensiun yang menjamin, mengurangi insentif untuk melakukan korupsi. Warisan terbesar Zhu Rongji mungkin bukan pada jumlah koruptor yang dihukum, melainkan pada transformasi budaya birokrasi China yang berlangsung selama masa kepemimpinannya. Ia berhasil menanamkan pemahaman bahwa korupsi bukan lagi risiko pekerjaan yang bisa dikalkulasi, tetapi pelanggaran yang pasti akan berujung pada konsekuensi fatal. Paradigma inilah yang kemudian dilanjutkan oleh penerusnya dan menjadi dasar bagi sistem anti-korupsi China modern yang mengintegrasikan pendekatan hukum keras dengan teknologi pengawasan mutakhir. Keberhasilan China dalam menekan korupsi tidak hanya bertumpu pada ketegasan hukum semata, melainkan pada pembangunan sistem pengawasan yang komprehensif dan multidimensi. Pasca era Zhu Rongji, China mengembangkan infrastruktur anti-korupsi yang semakin canggih dengan mendirikan National Bureau of Corruption Prevention pada 2007 sebagai badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan korupsi secara proaktif. Lembaga ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi lebih penting lagi membangun mekanisme pencegahan melalui reformasi birokrasi yang mendalam.
Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya rentan manipulasi dirombak total dengan menerapkan prinsip transparansi dan kompetisi terbuka. Proses tender yang semula dilakukan secara tertutup beralih ke platform elektronik nasional yang dapat dipantau oleh publik, mengurangi secara signifikan ruang untuk kolusi antara pejabat dan pengusaha. Perkembangan paling mutakhir terjadi pada 2018 dengan pembentukan State Supervisory Commission yang menyatukan seluruh fungsi pengawasan anti korupsi di bawah satu payung organisasi. Lembaga superbody ini memiliki kewenangan yang luar biasa, mencakup pengawasan terhadap seluruh pejabat negara tanpa terkecuali, termasuk anggota Partai Komunis dan pegawai di perusahaan milik negara. Yang membuatnya benar-benar efektif adalah independensinya yang terjamin secara hukum dan akses langsung kepada pimpinan tertinggi negara. Para penyidiknya direkrut dari kalangan profesional terbaik dan diberikan pelatihan khusus untuk menghadapi modus korupsi yang semakin canggih. Mereka dilengkapi dengan kewenangan penyadapan, pembekuan aset, dan penahanan preventif yang membuat proses penyidikan bisa berjalan cepat tanpa terhambat birokrasi. Inovasi paling cerdas China terletak pada integrasi teknologi mutakhir dalam sistem pengawasan. Dengan memanfaatkan big data analitik, pemerintah mengembangkan sistem early warning yang mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan dalam pengeluaran negara. Kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis jutaan transaksi keuangan dan mencocokkannya dengan profil gaya hidup pejabat. Jika terdapat pejabat dengan gaji resmi 20.000 yuan tiba-tiba membeli apartemen mewah senilai 5 juta yuan, sistem akan langsung memberi tanda dan memicu penyelidikan otomatis. Social credit system yang kontroversial juga memainkan peran penting dengan menciptakan konsekuensi nyata bagi pelaku korupsi berupa pembatasan akses terhadap berbagai layanan publik dan fasilitas sosial. Reformasi sistemik ini didukung oleh perubahan paradigma dalam manajemen pegawai negeri. China menerapkan sistem meritokrasi ketat di mana promosi jabatan benar-benar berdasarkan prestasi kerja dan evaluasi berkala yang objektif. Mekanisme rotasi jabatan yang ketat mencegah terbentuknya hubungan yang terlalu lama antara pejabat dengan mitra bisnis di wilayah kerjanya. Program pelatihan etika dan integritas menjadi bagian wajib dari pengembangan karir pegawai negeri. Yang tidak kalah penting adalah reformasi sistem penggajian yang membuat penghasilan pejabat pemerintah cukup kompetitif dibandingkan sektor swasta, mengurangi godaan untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara tidak legal. Pengalaman China menawarkan pelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan komprehensif dalam memberantas korupsi. Bukan hanya penegakan hukum yang keras, tetapi juga pembangunan sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Indonesia bisa mengambil inspirasi dari beberapa aspek seperti penguatan kelembagaan anti korupsi, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan reformasi birokrasi yang mendalam. Namun harus diingat bahwa setiap negara memiliki konteks sosial politik yang unik. Yang terpenting adalah konsistensi dalam implementasi dan keberanian politik untuk melakukan perubahan radikal. Korupsi bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat ringan, tetapi memerlukan terapi menyeluruh yang menyentuh akar permasalahan, seperti kata Zhu Rongji, memberantas korupsi bukan pekerjaan setengah hati, tetapi komitmen total yang harus dibayar dengan keberanian mengambil risiko dan ketegasan dalam bertindak.